Apa hukumnya keluar dari Islam jamaah? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram? Sunnah? Mubah? Hukumnya wajib. Gitu ya. Hukumnya wajib. Keluar dari Islam jamaah, hukumnya wajib. Gitu ya. Kenapa? Rasulullah memerintahkan kita memisahi kalau kita tetap berada di sana, berarti kita tetap di dalam firqah. Gitu ya. Terkait dengan baiatnya gimana? Hukum melepas baiatnya gimana? Kan pertanyaan. Ganti saya tanya. Kalau ada orang nikah dengan pernikahan yang tidak sah secara syariat. Nikah misalnya yang dinikahi saudara kandungnya. Perlu cerai apa enggak? Enggak perlu, nikahnya udah enggak sah kok. Enggak usah kok tolak tuki, enggak perlu. Nikahnya sudah tidak sah. Betul? Nah, sama dengan baiat kita kepada imamnya Islam jamaah. Gak perlu kita menyatakan tak cabut baiatku, gak perlu. Ya. Nah, dicabut atau enggak sama saja. Gitu ya. Yang enggak sah itu ada dengan enggak ada sama saja. Enggak usah repot-repot. Tak cabut baiatku, enggak usah. Ya udah ditinggal gitu saja. Antum? Baik. Kemudian untuk apa? Mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, saya akan petikkan ucapan Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab Muamalatul Hukam. Ini sebagai kesimpulan sih. Faman nazzala nafsahu manzilata waliyil amr alladhi lahul qudratu was sultan ala siyasatin nas. Barang siapa yang menempatkan dirinya pada posisi waliyil amr, pada posisi imam, pada posisi pemerintah, pada posisi khalifah, pada posisi amir. Ini apa? Dia mengaku sebagai amir. Alladzi lahul qudratu was sultanu ala siyasatin nas. Yang namanya amir yang sesungguhnya itu adalah orang yang punya kekuasaan, punya kemampuan dan kekuasaan untuk mengatur seluruh manusia. Gitu ya. Ini namanya amir yang sesungguhnya seperti itu. Nah, terus kalau ada orang yang memposisikan dirinya seperti itu, dia nggak punya kekuasaan, memposisikan diri sebagai amir, sebagai imam, sebagai waliul amr. Dia tidak punya kemampuan, kemudian memposisikan diri sebagai amir, sebagai waliul amr. Fada'a jama'atan lis-sam'i wat ta'ati lahu. Lalu dia mengajak jamaah, sekelompok orang untuk mendengarkan dan taat kepadanya. Au a'tathu tilkal jama'atu bai'atan.
tasma'u wa tuti'u lahu bimujibiha. Atau jamaah tadi atau sekelompok orang tadi berbaiat kepadanya, memberikan as-sam'u wa ta'ah kepada dia berdasarkan baiat itu. Auda'an nasa ila ayyahtakimu ilaihi, atau dia mengajak orang-orang manusia untuk meminta hukum kepada dia. Firaddil huquq, di dalam mengembalikan hak ila ahliha, kepada pemiliknya hak. Ta'ayyi musamman kana, di bawah nama apapun, dia pakai nama apa saja. Ya, pakai nama amir, pakai nama imam. Nah, pakai nama waliul amr, pakai nama sultan, pakai nama khalifah. Apapun nama yang dia pakai, kalau kondisinya seperti itu, gimana? Baik. Qala wa waliyul amri qaimun dhahirun. Sementara waliul amr, pemerintah yang sah, ada, tampak. Di Indonesia ada enggak? Hah? Enggak ada. Indonesia ini punya pemerintahan apa enggak? Enggak. Masya Allah. Terus presidennya dianggap apa? Hah? Dianggap roya. Nah, biasanya nanti ngaco, Pak Presiden ya beat dengan Bapak Imam katanya. Ngaco gitu ya. Ini jelas ada pemerintah yang diakui oleh umat Islam. Pemerintahnya jelas. Terus ada orang yang ngaku-ngaku jadi imam, ngaku-ngaku jadi amir, ngajak supaya dia ditaati. Gimana? Faqad haddallaha wa rasulah. Berarti dia telah menentang Allah Rasul. Wa khalafa muqtadas syariah, dan menyelisihi muqtadas syariah. Apa muqtadas syariah? Dalil-dalil syariah. Wa kharaja minal jamaah, dan keluar dari al-jamaah. Tentu, baik yang dibeat ataupun yang membeat sama-sama keluar dari al-jamaah. Fala tajibu ta'atuhu bal tahrumu. Tidak wajib mentaati dia, bahkan haram taat kepada dia. Wala yajuzu tarafu'u ilaihi, dan tidak boleh kita mengadukan masalah kita kepada dia. Kita ada masalah hukum, kita ada perceraian, ada pernikahan atau apa, laporan kepada dia. Gak boleh, haram. Dia gak punya wewenang. Wala yanfudhu lahu hukmun, dan apabila dia menetapkan hukum, mengeluarkan hukum, produk hukum, gak boleh dilaksanakan. Gak berlaku hukumnya. Ayo. Nah, dia kemudian bikin undang-undang fulan non aktif, gak boleh ngajar, gak boleh dakwah dan sebagainya, gak berlaku. Gak berlaku. Entum. Wa man azarahu aw nasarahu bimalin aw kalimatin aw aqalla min dzalik. Barang siapa yang menguatkan dia atau menolong dia bimalin, dengan harta, kasih apa? Persenan, kasih pembelaan kepada dia. Au kalimatin, atau dengan kalimat yang membenarkan keimaman dia, jamaah dia, akidah dia. Paham? Au aqalla min dzalik, atau lebih sedikit dari itu. Misalnya dengan apa? Ikut meramaikan kegiatannya. Itu juga menolong, ikut meramaikan acara-acaranya. Faqad a'ana ala hadmil Islam wa taqtiri ahlihi. Berarti dia telah menolong untuk meruntuhkan Islam dan membunuh pemeluk Islam. Wasa'a fil ardi fasada. Berarti dia telah berupaya berbuat kerusakan di bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah
tidak senang pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu adalah pesan dari Syekh Abdul Salam Al-Barjas seperti itu. Betul? Jadi orang yang mengaku imam seperti imamnya juga, mengaku sebagai waliul amr, mengaku sebagai amir. Padahal di Indonesia ada pemerintahan yang sah yang diakui oleh orang Islam. Presidennya juga Muslim. Presidennya juga Muslim. Gak boleh. Ya. Terus apa? Ada orang mengaku sebagai imam, sebagai amir, sebagai waliul amr yang harus ditaati, gak boleh. Nah, kalau ada yang begitu, nah, baik yang membaiat ataupun yang dibaiat, yang minta ditaati ataupun yang memberi ketaatan, sama-sama melanggar dalil, sama-sama menentang Allah Rasul. Tidak boleh seperti itu. Betul. Kitab Mu'amalatul Hukam. Di Jukam ada kitab Luzumul Jamaah. Banyak masalah-masalahnya dipetik dari kitab ini. Silakan, ya, saudara-saudara yang masih ragu, ya, buka kitab ini, baca kitab ini. Ya, kalau mungkin dalam kitab Luzumul Jamaah ada dipetik kalimat-kalimat yang seakan-akan menguatkan jamaah, Jukam, coba baca kitabnya secara utuh. Benar enggak sih? Nah, kalimat yang dipetik itu adalah menguatkan jamaah juga. Baca kitabnya secara utuh. Nah, kalau kitab ini dibaca secara utuh, dipelajari secara utuh, kan kelihatan. Apakah Jukam itu adalah jamaah yang dimaksud oleh Allah Rasul? Apakah Imam Jukam itu adalah imam atau amir yang dimaksud oleh Allah Rasul? Ini kitabnya. Kitab Mu'amalatul Hukam. Juga sudah ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau yang tidak ngerti bahasa Arab, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Paham? Baik. Insyaallah kajian kita cukupkan sampai sekian.